Nggak tahu ya, gue tuh kemarin nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi pengen banget custom Gundam. Karena gue lagi belum ada bahan yang baru, adanya bahan buat review, gue pakailah bahan yang ada dari sisa Jung. Gue olah-olah aja deh, gue masih punya sisa Jung Workshop RX 78. Bentar, gue ambilin boxnya. Nah, yang ini nih, RX 78 yang ini, RX 78 yang bisa lu dapet kalau lagi ada event. Dan ya nggak selalu bisa lo temuin ketika event sih. Lo mesti register dulu. Dan ini gue udah pernah bahas sebelumnya betapa terbatasnya artikulasi ini. Tapi kayaknya nanti kalau gue sempet, gue bikin lagi deh video review yang utuhnya. Nah, balik lagi nih. Gue nggak tahu kenapa lagi pengen custom. Gue pakai bahan yang ada aja. Gue manfaatin semua jung yang ada. Lalu lo bisa lihat di sini. Ini gue custom seadanya dulu deh. Yang pertama itu gue kepalanya dulu. Gua lupa, gua nggak tahu dari harga apa. Tiba-tiba ada di part jung gua, kayak tanduknya potel dikit sih, nggak apa-apa lah. Tiba-tiba ada ini gua tadi sengaja pakai kepala, gua pakai kepalanya HG Aegis nggak cocok, gua pakai kepalanya punya Gian Zaku, Gian yang HGBF nggak cocok, adanya yang ini, ya udah, gua pakai aja. Kayaknya kepalanya ya masih so-so lah ukurannya lah, masih ngepas. Dan ini part tangannya gua ah gua nggak tahu ini dari part apa, tapi kayaknya ini dari inner frame, entah master grade, entah dari frame RG, gua nggak tahu, ada lagi. Jadi ini tadinya satu kesatuan, karena nggak muat, udah gua amplas juga masih nggak cukup, gua potek lah, potek. Dan akhirnya gua tempel di sini, gua tempel dan sedikit gua amplas. Belum rapi sih amplas ya, yang penting nempel aja dulu. Amplas rapih mah ya ntar belakangan lah, gue minta tolong temen gue amplasin. Akhirnya jadi kayak gini, pingin semi-semi punya rangka ala-ala NT1 Alex, ala-ala aja sih. Terus ini gue udah coba ilangin SIM lainnya, tapi ternyata nggak hilang-hilang banget SIM lainnya sih. Dan yang agak repot tuh di sini. Jadi artikulasi ini tuh terbatas sebenarnya, cuma bisa segini. Segini lah artikulasinya. Tapi gue udah upgrade sampai dia artikulasinya bisa tangannya nekuk lebih jauh. Caranya pertama itu gue potong part yang di sini nih, set gue potong, dan gue potong juga part yang di sini. Setelah gue potong, ini gue pasangin pakai plaplet ulang, gue semen terus ya plaplet 1 mili. Udah gue tempel, gue potong, gue semen, dan yang ini gue tutup. Nggak tahu, kayak gue seneng aja gitu masang plaplet di part tangan depan biar berasa lebih tebel aja, dan akhirnya ya artikulasinya bisa nekuk lebih jauh. Dan ini gue pasangin juga sih plaplet sih, pasangnya 1 mili aja gitu. Nggak tahu kenapa, biar lagi berkelihatan lebih tebel dan lebih berisi. Ini bukan tangan aslinya, ini gue pakai tangan dari HG Buster kalau nggak salah. Ada HG Buster dari Jung yang ada sepasang gua pakai, dan ini gua ambil dari partnya RG Zeta Karaba Bandai. Wow, jadinya gini sih, agak PR juga gitu. Satu sisi gue masih amplas tipis sebelah sini biar garisnya ya agak lebih tipis. Terus gua pasangin part yang ini bisa buat saber juga, atau bisa buat semi rifle kecil atau tembakan kecil bisa. Dan PR-nya tuh karena ini, hati-hati kalau lu nyemennya nggak hati-hati, agak susah buat masuk di part yang ini. Tapi kalau dipasang ya jadinya kayak gini sih. Kelihatannya sederhana tapi ngamplasnya butuh waktu, beneran dah. Dan custom berikutnya sebelum ke badan, nah ini gue pakai lagi sih. Nih, gue nggak tahu gue nemu dari apa nih, kayaknya dari Gundam yang mirip Gundam Virtu, nggak tahu apa. Ya udah, nih karena joinnya belum gua custom dan ini adanya begini, ya bersyukurnya sih gua plug and play, pasang-pasang aja dan bisa nempel walau miring.
Gue belum tahu nanti mau di custom gimana biar dia nggak miring-miring, tapi seenggaknya bisa dipasang lah di belakang buat jadi backpack dadakan. Dan ini gue tutupin pakai pla plate 1 mm gitu karena ini kopong. Nah, lanjut. Ini bagian yang agak PR sebenarnya sih, ninggiin perut. Kalau menurut gue proporsi Gundam itu banyak yang masih belum cocok lah proporsinya lah. Badannya agak bantet. Gua tinggiin. Caranya sih agak makan waktu sebenarnya. Agak lama gitu. Ini dalemannya. Dan aslinya tuh part badannya tuh kayak gini. Nih, lo bisa lihat di sini. Jadi part badannya itu yang di sini nih. Nih, ini gua potong dari sini. Gue tuh motongnya pakai ini, pen cutter. Tapi sebelum dipotong, gue polain dulu. Gue garis dulu pakai pen cutter pelan-pelan. Gue bikin polanya juga, gue bikin garisnya gitu, garis polanya sebelum dipotong. Dan gue pastiin sih, kalau lo mau motong part dan lo nggak punya gergajinya, lo ganti ini nih, blade-nya lo ganti pakai yang baru. Jadi lebih tajam dan sedikit lebih mudah kalau lo mau motong. Dan ya, dalamannya kayak gini. Ini dalamannya kayak gini, dipotong habis dipotong, tantangan berikutnya adalah nyatuin ini. Tapi sebelum nyatuin ini, pikirin gimana caranya join yang ini bisa ke sini. Ini gue bikin ya, gue bikin aja sih. Ini gue, dalamnya tuh gue pasangin plate dulu di dalam sini nih. Ada plate buat nahan biar part bisinya nggak dongak ke dalam. Dan ini nggak pakai lem. Jadi ya part PC setahu gue nggak bisa dilem gitu. Nggak bisa pakai lem Korea. Jadi akhirnya udah gue akalin, gue pasangin plate buat ganjel, ini gue bolongin, nih dari yang sini gue bolongin, pakai pen cutter juga bolongin-bolongin. Ini pakai part PC yang ada, nggak tahu punya part siapa, gue pakai aja deh. Gue masukin dan gue pasang partnya. Udah deh. Nah dari sini, untuk masang ke sini, karena lebih tinggi, nih dia masangnya gini. Ya menurut gue, udah oke tingginya sih. Jadi buat pasang joinnya tuh, buat bikin part sambungannya tuh, ini kan gue patahin dulu ya, atau ini emang nggak nyambung sih. Ini gue tempel dulu di plate satu sebelah, terus gue tempel lagi, gue raketin, terus ya gue rapihin, lanjut gue masukin lagi 1 mm plate lagi yang tebel. Ini satu lagi, terus gue pasangin plate di sini, potongan di sini, biar nggak kosong banget di sininya, biar nggak kosong, biar nggak kelihatan joinnya. Dan ini gue join, gue pakai jung yang ada aja. Dan kalau mau lebih kuat sih lu bisa gitu. Sebelum lu masang jung ini, sebelum masang part join ini, lu bisa bolongin dulu pakai handrail atau pakai bor listrik kalau lu punya, lu bolongin dikit segini, lu bolongin, di sini juga lu bolongin, terus lu bisa pasangin kawat tipis. Kalau lu nggak punya kawat tipis, biasanya tuh gua ngakalin ini pakai clipper. Setelah dibolongin tuh, lu bisa masukin nih pen clipper di sini, lu bisa masukin set sampai di sini set. Baru deh lu kasih lem Korea. Udah, tuh lebih paten daripada ini. Ini gua nggak kasih pen clipper di sini karena handrail gua nggak bisa untuk bolongin lubang yang kecil. Udah, habis itu lu pasang deh di sini. Nah, cuma tantangan berikutnya adalah nanti gua mesti mikirin gimana caranya nih join yang ini ada di sini. Ada di sini, part di sini, dan nggak terlalu ketinggian. Dan gimana caranya tuh part yang di sini tuh solid, nggak gampang goyang, dan bisa langsung dipasangin di part pinggangnya. Nanti gua pikirin sih, karena nih karavan, mana ya pinggangnya ya? Gue cari dulu, ini dia nih. Nih, ini juga masih gue kerjain. Gimana caranya gue masang join ini begini dan bisa masuk ke sini. Dan aman kalau mau dibongkar pasang. Jujur aja, karavan kit itu agak PR karena
join part di pinggangnya itu ya udah nggak punya part pinggang, cuma jadi satu doang nih, kayak gini doang nih. Tuh, PR banget kalau lu mau custom. Gue belum ada ide sih mau diapain part pinggangnya. Tapi nantilah. Nah, tuh udah. Kanan kirinya jadi satu. Ini pasang dua part. Ntar gimana sih masangnya? Nah, udah. Ini buat apa? Nanti gue jelasin, masih gue kerjain. Tapi ya sejauh ini nama juga custom. Belajar, berproses. Belajar mikir gimana caranya nih bisa nyambung joinnya. Ya bisa ada artikulasinya dikit, tadinya nggak ada. Nih, bisa ada artikulasinya dikit. Dikit sih. Ya nggak apa-apa lah, sedikit lah. Mikirin gimana caranya kit bassnya masih tetap oke, walau seimajinasi kita, dan gimana caranya ngakalin ini bisa nyambung, dari sini bisa nyambung. Tapi itulah serunya custom dan imajinasi dari ngerakit atau nge-custom Gundam itu sendiri.